Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Taufik Hussein, di pelajaran Bahasa Arab kelas 8, bab 1 kegiatan 4, yang kali ini membawa tema Al-Qiraah An-Nisa'ah atau teks wacana tentang waktu untuk pelajaran kelas 8. Baik, ini slide yang ini sudah pernah kita bahas ya, untuk mengetahui posisi kita sekarang ada di mana. Kita sudah mempelajari tentang al-mufradat, tentang al-hiwar ya, tentang percakapan, kemudian at-tarkib kita juga sudah belajar tentang domir, tentang fi'il madi, kemudian tasrif fi'il madi. Kemudian nah, ini sekarang posisi kita ada di sini nih, yaitu al-qiraah. Nah, kegiatan kita pada kali ini adalah takdimun nas, ada sajian tentang teksnya, kemudian fahmun nas, memahami teks, diakhiri dengan tadribat atau uh, latihan. Sebelum kita mempelajari materi kita pada hari ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yaitu diharapkan setelah mempelajari pelajaran materi ini, diharapkan siswa dapat yang pertama membaca teks qiraah dengan makhraj serta intonasi yang baik dan benar. Makhraj maksudnya adalah tempat keluarnya huruf. Jadi kalian harus ketika membaca harus terdengar jelas perbedaan antara huruf hijaiyah yang satu dengan huruf hijaiyah yang lain, karena ada beberapa huruf yang di dalam huruf hijaiyah memang ada beberapa huruf yang mirip gitu ya, seperti huruf h, huruf kho dan h misalnya, atau huruf jim, huruf zo, huruf zai, huruf zal itu ada perbedaannya. Nah, itu ketika membaca kalian harus terdengar jelas makhrajnya serta intonasi yang baik dan benar. Intonasi artinya tekanan kata ya, tekanannya nadanya harus sesuai dengan makna dari teks qiraah tersebut. Kemudian tujuan yang kedua, diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa menerjemahkan teks qiraah. Nah, teks itu saya harap kalian bisa untuk menerjemah, baik itu menerjemahkan kata per kata maupun menerjemahkan dalam satu kalimat. Dan juga diharapkan tujuan yang ketiga, kalian diharapkan bisa menjawab pertanyaan tentang isi kandungan teks qiraah. Ya, jangan lupa sebelum melanjutkan pelajaran ini, jangan lupa kalian untuk like, kemudian subscribe, juga jangan lupa untuk menekan loncengnya agar supaya setiap kali ada postingan yang saya upload di sini akan ada pemberitahuan di akun YouTube kalian. Baik ya. Nah, baik, sebelum kita memasuki materi wacana teks, kita perhatikan gambar ini. Apa coba yang kalian perhatikan di sini? Gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar jadwal mata pelajaran dalam bahasa Arab. Al-Jadwal Ad-Dirasi. Kita lihat di sini ada namanya hissah, ada as-sa'ah, ada al-yawm. Hissah artinya jam pelajaran. Ya, diingat ya, hissah artinya jam pelajaran. Kemudian as-sa'ah ini jam atau waktu ya, waktu. Kemudian di sini ada al-yaum ya, adalah hari. Ya, di sini ada jam pelajarannya dimulai jam 7 sampai jam 7.30 misalnya ya. Kita lihat di sini. Nah, ini ada mata pelajarannya, ada pertama jam dulu, ada jam 7.30 sampai jam 8:10, jam 8:10 sampai jam 8:50. Ini dalam tulisan ini semua dalam bahasa Arab.
ada haflul alam itu upacara bendera. Kemudian hari Senin ya, hari Senin ada haflul alam, kemudian pelajarannya albiologia, ada ilmu ijtima ini IPS, ada teknologi al ma'lumat wal ittisalat ini namanya TIK, teknologi informasi dan informatika, al-lughatul arabiyah. Nah, ya, ini nanti kita akan pelajari di bab selanjutnya, ada ini tentang mata pelajaran. Yang jelas kalian perhatikan, saat ini adalah titik perhatian kita ada di sini, yaitu tentang al-hissah dan as-sa'ah. Bedanya al-hissah ini jam pelajaran, kalau as-sa'ah ini jam waktu yang dimaksud, gitu ya. Baik, kita menuju materi pokok pada kali ini. Saya harap kalian perhatikan baik-baik. Saya akan membacakan teksnya. Kalian perhatikan apa tadi makhrajnya, perhatikan juga intonasinya supaya kalian bisa tiru gitu ya. Kalian bisa tiru, kalian bisa pelajari. Kita mulai ya. Kita mulai dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. As-sa'ah. Ismi Fatih. Ata'allamu fil madrasatil mutawassitatil islamiyah di Jakarta. Fi ayyamid dirasah astayqidhu minan naumi fi sa'ati rabi'ati sabahan. Adhabu ilal madrasati fi sa'ati sadisati wan nisfi. Tabda'ul hissatul ula fi sabi'ah. Wa astarihu fi tasi'ati wan nisfi. Wa adrusu thamaniya hisasin fil yawm. Thumma arji'u ila saffi marratan thaniyatan lidirasati fi sa'atil 'ashirah. Yantahil yawmud dirasi fi sa'atil wahidati war rubu'i zuhran. Thumma arji'u ila al-baiti wa ahyanan azhabu ila al-maktabah li asta'ira ba'dal kutub. Ya, gitu ya. Iya, kalian bisa tiru cara bacanya dengan kalau agak lupa misalnya ya, bisa diulang-ulang video ini. Baik. Baik. Kita ulang ya. Kita ulang, perhatikan baik-baik makhraj dan intonasinya. As-sa'ah. Ismi Fatih. Ata'allamu fil madrasatil mutawassitatil islamiyati bi Jakarta. Fi ayyamid dirasah astayqidhu minan naumi fi sa'ati rabi'ati sabahan. Adhabu ilal madrasati fi sa'ati sadisati wan nisfi. Tabda'ul hissatul ula fi sabi'ati wa astarihu fi tasi'ah wan nisfi. Wa adrusu samaniya hisasin fil yawm. Thumma arji'u ila saffi marratan thaniyatan lidirasati fi sa'atil 'ashirah. Yantahil yawmud dirasi fi sa'atil wahidati war rubu'i zuhran. Thumma arji'u ila al-baiti wa ahyanan azhabu ila al-maktabati li asta'ira ba'dal kutub. Baik. Bisa ya? Tastati an taqra hadza wa ahsan an tasta'mil. Lebih baik kalian untuk bisa lebih memperhatikan, bisa kalian pergunakan headsetnya gitu ya, jadi suaranya lebih jelas, kalian bisa tiru dengan baik. Baik, tayyib. Al-an kalian, saya tanya, kira-kira sudah paham belum dengan maksud dari teks ini, arti dari teks ini? Ya, ada yang sudah paham, ada yang belum ya. Nah, kalau ada yang belum, baik kita bahas arti dari teks ini. Kita lihat ya. Nah, ini as-sa'ah.
Kita lihat di sini di bawah sudah ada kosakata yang bisa kalian lihat ya. Sebenarnya tanpa bantuan saya kalian sudah bisa melihat ini ya. As-sa'ah artinya jam. Ismi, nah di sini ismi artinya nama saya. Ingat pelajaran di kelas 7 kalau ada ismun, kata ismun kemudian ada ya-nya di belakang, ismi itu berarti nama saya. Kalau ismuka nama kamu. Kalau ismuki nama kamu juga tapi perempuan. Kalau namanya ismuhu, namanya perempuan ismuha. Ismi Fatih, nama saya Fatih. Nah, kita lihat sini ya. Ata'allamu, saya belajar. Ingat di pelajaran kelas 7 sudah pernah belajar ketika ada apa ini, fiil apa ini? Fiil mudhari ya. Fiil mudhari yang diawali dengan hamzah, maka ini mengandung arti saya, mengandung arti pekerjaan yang subjeknya adalah saya. Ata'allamu, saya belajar fil madrasatil mutawassithah. Fil madrasah, madrasah sudah tahu artinya sekolah, di sekolah al mutawassithah menengah, al islamiyah menengah Islam. Ini maksudnya adalah madrasah sanawiyah di Jakarta, di Jakarta. Fi ayyamid dirasa, di hari-hari. Nah, ayam itu jamak dari yaum. Nah, ini ya. Ayam jamak dari yaum. Yaumun mufrad, ayam hari. Jamak. Jadi kalau yaum artinya hari, ayam artinya hari-hari. Fi ayyamid dirasa artinya pada hari-hari pelajaran atau pada hari-hari efektif gitu ya kalau bahasa kita. Astaiqizu. Nah, ada hamzah lagi yang mengandung arti apa tadi? Saya. Astaiqizu, saya bangun minan naumi dari tidur fi sa'ati rabi'ati pada jam 4 sobahan pagi. Ya, sobahan pagi. Paham ya? Baik, selanjutnya azhabu ilal madrasati fi sa'ati sadisati wan nisfi. Lihat ada fiilnya ya, ada hamzah lagi di sini. Azhabu artinya mengandung arti saya. Zahaba artinya pergi, azhabu artinya saya pergi. Ilal madrasati ke sekolah fi sa'ati sadisati pada jam 6 wan nisfi dan setengah. Pada jam 6.30. Tabda'u, apa ini tabda'u artinya mulai, dimulai. Al-hissatul ula, al-hissa artinya jam pelajaran. Al-ula, nah, ini bilangan bertingkat. Al-adad at-tartibi dari kata wahid. Wahid menjadi awal atau ula. Kenapa pakai ula di sini bukan pakai awal? Karena al-hissah ini mu'annas, sehingga dia makanya al-ula. Al-ula ini bilangan untuk mu'annas. Adad at-tartibi untuk mu'annas. Al-hissatul ula, jam pelajaran yang pertama, fis sa'atis sabi'ati. Apa ini? Pada jam 7 fis sa'atis sabi'ati. Wa astarihu, ada hamzah lagi. Wa astarihu mengandung arti saya. Wa astarihu dan saya istirahat fit tasi'ati wan nisfi pada jam tasi'ah dari kata tis'ah. Apa artinya tis'ah? 9. Fit tasi'ah jam 9. Kalau kita mau menyebut jam, maka kita pakai bilangan bertingkat, pakai adad at-tartibi. Jangan bilangan biasa, jangan bilang fit tis'ah, tapi fit tasi'ah. Jam 9 wan nisfi dan setengah, artinya jam 9.30. Wa adrusu dan saya belajar samania hisosin. Samania, nah ini bilangan biasa ya, bukan bilangan at-tartibi karena tidak untuk menyebutkan jam di sini, tapi menyebutkan jumlah. Menyebutkan jumlah samania itu artinya berapa? 8. Hisosin, hisosin ini jamak dari hisoh. Nah ini hisoh, hisosin. Jamak dari hisoh. Apa tadi artinya? Jam pelajaran. Saya belajar 8 jam pelajaran fil yaum.
dalam waktu 1 hari. Baik, paragraf selanjutnya. Summa, kemudian. Nah, summa ini artinya kemudian, arji'u. Ada hamzah lagi di sini yang mengandung arti saya. Kenapa pakai saya terus? Karena dari awal sudah diawali dengan kata ismi Fatih. Nama saya Fatih. Ini ceritanya si Fatih sedang cerita. Maka selalu fi'il mudhari'nya diawali dengan huruf hamzah. Arji'u. Seumpama Fatih ini jadi orang ketiga, ganti bukan hamzah lagi, tapi pakai ya. Yarji'u. Huwa yarji'u gitu ya. Ini pelajaran kelas 7 sebenarnya ya. Pernah dipelajari di kelas 7 yang lalu. Summa arji'u, kemudian saya kembali ila sofi, ke kelas. Sof, kelas. Ada kata lain dari kelas, dari sof itu faslun, ilal fasli. Jadi boleh saja ilal fasli ala sofi, ke kelas. Marratan saniyatan, untuk marratan itu artinya kali, kali bukan kali sungai, tapi kali waktu berapa kali gitu ya. Marratan saniyatan, saniyah ini artinya dari kata isnain. Isnain, dua, saniyatan, ke dua. Kemudian saya kembali ke kelas marratan saniyatan, pada kali yang kedua, lidirosati, untuk belajar. Ini ceritanya setelah istirahat ini ya. Fisa'atil ashiroh, pada jam ashiroh, dari kata ashroh. Kalau menyebutkan jam, nah kita pakai adad at-tertibi fisa'atil ashiroh, pada jam 10. Yantahi, selesai. Yantahi itu artinya selesai. Al-yaumud dirosi, hari belajar. Al-yaum, hari, ad-dirosi, belajar, hari belajar. Selesainya jam berapa? Fisa'atil wahidati warrubu'i zuhron, pada jam wahidah 1, warrubu'i seperempat, jam 1 seperempat, jam 1 lewat 15 zuhron, pada waktu zuhur ya, setelah zuhur. Summa, kemudian arji'u. Nah, ini sama. Arji'u, saya kembali, ilal baiti, ke rumah, wa ahyanan, dan kalau ini ungkapan kita nih, kalau kita mau nyebut sesuatu itu yang tidak selalu gitu ya, artinya kadang-kadang. Nah, wa ahyanan, dan kadang-kadang, azhabu, saya pergi, ilal maktabati, ke apa, maktabah? Iya betul, maktabah artinya perpustakaan, ke perpustakaan, li asta'iro. Li ini ada dua kata nih, ada li, ada asta'iro. Li ini artinya untuk, sedangkan asta'iro artinya meminjam. Kadang-kadang saya pergi ke perpustakaan, li asta'iro, untuk meminjam ba'do. Ba'do itu sebagian, atau bisa kita artikan kalau kalau dalam teks ini ya beberapa lah gitu ya. Ba'dul kutub, beberapa kitab. Wa ahyanan, kadang-kadang, azhabu ila maktabati, saya pergi ke perpustakaan, li asta'iro, untuk meminjam ba'dul kutub, beberapa kitab. Ya, gitu ya. Bisa ya kalau disuruh menerjemah, misalnya saya minta kalian, ini kan terjemahannya baru per mufradat, per kosakata. Nah, seandainya nanti kalian diminta untuk menerjemahkan dalam satu paragraf, bisa ya? Bisa dong, ya. Kalau kalau kurang paham ya tinggal diulang saja video ini ya. Oke. Baik, nah, sekarang waktunya latihan. Oke, latihan. Latihannya ini mudah ya, tidak susah. Coba kita lihat ya. Kalian masih ingat kan materi yang tadi kan, yang disampaikan tadi ya? Saya harap kalian masih ingat. Nah, ini latihannya adalah sahih au khoto. Sahih au khoto ini betul atau salah. Ini mudah lah ya, mudah. Yang penting kalian memahami materi yang tadi, sahih au khoto. Soalnya adalah yadrusu Fatih khamsa hisosin fil yaum. Yadrusu, belajar. Fatih belajar khamsa hisosin, 5 jam pelajaran fil yaum, dalam waktu 1 hari. Ayo, sahih au khoto.
Sahih au khoto. Ayo kita lihat ya. Ternyata ungkapan ini adalah khoto. Salah ya. Salah. Yang benar gimana? Yang benar yadrusu Fatih sama hisosin fil yaum. Fatih belajar 8 jam pelajaran fil yaum dalam waktu 1 hari. Oke, begitu ya. Latihan kedua. Oke, latihan kedua. Tabda'ul hissatul ula fi sa'atil khamisah. Tabda artinya apa? Tabda artinya mulai, al hissatul ula jam pelajaran yang pertama, fi sa'atil khamisah pada jam 5. Nah, sahih atau khata? Betul atau salah? Kita lihat ya. Jawabannya itu betul apa salah ini? Jeng. Kita lihat. Oh, ternyata salah, saudara. Salah. Ya. Bagaimana yang benar? Yang benar tabdaul hissatul ula fi sa'atis sabi'ah. Jam pelajaran pertama dimulai pada jam 7. Oke ya. Nah, kita lanjutkan latihan selanjutnya adalah masih sahih au khata. Yazhabu Fatih ilal madrasati fi sa'atis sadisati wan nisfi. Yazhabu pergi, ahsanta, pergi Fatih ilal madrasati. Apa artinya madrasah? Ahsanta, nama artinya sekolah. Fi sa'atis sadisati pada jam, ayo sadisah. Dari kata apa? Sadisah dari kata situn. Situn, sitatun, 6. Ya, fi sadisah, fi sa'atis sadisah pada jam 6 wan nisfi jam 6.30. Fatih berangkat ke sekolah pada jam 6.30. Sahih am khata? Kita lihat jawabannya. Iya, oke, alhamdulillah ternyata ungkapannya sudah benar. Berarti kita bisa lanjutkan ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya adalah yastayqizu Fatih minan naumi fi sa'atir rabi'ah. Yastayqizu Fatih minan naumi fi sa'atir rabi'ah. Fatih yastayqizu bangun. Nah, ini kalau tadi kita selalu pakai hamzah ya. Sekarang kita pakai yastayqizu pakai ya. Kenapa? Karena Fatih di sini sebagai orang yang ketiga, sebagai orang yang dibicarakan, yaitu pakai huwa ya. Yastayqizu Fatih minan naumi. Fatih bangun tidur fi sa'atir rabi'ah pada jam 4. Nah, sahih am khata? Ya, sahih am khata? Kita lihat jawabannya ya. Oke, ternyata ungkapan ini sudah benar. Fatih bangun tidur jam 4. Itu Fatih. Kalau kalian bangun jam berapa? Oh, setengah 4. Ya, bagus deh. Oke, selanjutnya soal yang kelima. Soal yang kelima, yata'allamu Fatih fil madrasatil mutawassithah di Malang. Fatih belajar di sekolah menengah di Kota Malang. Ayo, betul apa salah? Iya, jawabannya salah. Kita lihat ya. Ini. Iya, oke, salah. Ya. Terus yang benar gimana yang benar? Yang benar ya ta'allamu Fatih fil madrasatil mutawassithah di Jakarta. Oke, itu yang betul ya. Oke, kita lanjutkan. Oh, ternyata masih ada satu lagi latihannya. Kita lihat perintahnya apa nih? Perintahnya adalah uzkuril asma wal af'ali fin nasitali. Sebenarnya ini ada kaitannya dengan pelajaran kelas 7 ya, tapi untuk mengingat saja. Uzkuril asma wal af'al fin nasitali. Sebutkan isim dan fi'il pada teks berikut ini ya. Kamu disuruh cari mana yang isim, mana yang fi'il. Apa bedanya isim sama fi'il? Ya betul, kalau isim itu nama benda, adjektif, kata sifat, itu isim. Kalau al-af'al, kata kerja. Sekarang kita bedakan. Kalian kan sudah tahu tuh artinya ini tadi ya, artinya teks ini. Nah, kalian lihat aja kalau itu kata kerja ya fi'il. Kalau itu berupa kata benda, noun, nama orang, atau kata sifat, ya itu isim. Coba, saya kasih tahu. Oke, oke. Ismi itu isim atau fi'il? Isim. Fatih nama orang ya. Berarti
isim. Ata'allamu artinya apa? Ata'allamu saya belajar, saya belajar. Saya belajar itu kata kerja, berarti ata'allamu itu termasuk fiil. Kalau fi nggak termasuk, fi itu bukan kata benda, bukan kata kerja ya. Al-madrasah, al-madrasah isim, al-mutawassithah isim, al-islamiyah isim. Kalau kata ada alif lamnya sudah pasti isim. Paham ya? Terus Jakarta. Nah, Jakarta juga isim, nama kota. Ya, fi bukan. Ya, kita bahas nanti saja. Ayam, hari. Hari itu termasuk nama ya, berarti dia isim. Ad-dirosah, lihat ada alif lamnya, berarti dia isim. Astaikizu, artinya saya bangun, bangun kata kerja, berarti dia ini fiil. Min tidak usah disambung karena dia tidak usah dibahas karena dia termasuk sejenis dengan fi. An-naum isim, tandanya apa? Nah, ada alif lam. Kalau ada alif lamnya udah pasti isim. Atau ada tanwin, nah, itu pasti isim. As-sa'ah isim, ar-rabi'ah isim, sobahan ada tanwin di belakangnya isim. Azhabu saya pergi, kata kerja ya, berarti fiil ya. Ila sejenis dengan fi. Al-madrasah ada alif lamnya berarti isim. As-sa'ah ya isim. As-sadisah isim. An-nisf iya isim juga. Tabda'u tabda'u fiil ya mulai kata kerja ya. Oke. Al-hissah isim juga ada alif lamnya. Al-ula isim ada alif lamnya. As-sabi'ah isim. Astarihu apa artinya? Saya istirahat. Nah itu fiil. Iya. At-tasi'ah isim. An-nisfi isim. Adrusu fiil. Kan artinya saya belajar. Kata kerja ya fiil. Kalau tandanya ada huruf ini nih. Nih mana dia? Kalau ada hamzahnya di depan ya, ada hamzahnya di depan atau ada ya atau ada huruf ta atau ada huruf nun, hamzah nun ya ta itu berarti dia fiil. Fiilnya namanya fiil mudhari. Adrusu fiil. Samania ini nama huruf berarti dia isim. Hisosin isim ada tanwinnya tuh, tandanya tanwin. Terus aliyom juga isim. Ya, oke. Ingat nggak? Yang tadi nggak ingat. Coba kalau kalian nggak ingat kita lihat selanjutnya. Nah, ini dia. Saya sengaja, mungkin tadi ada yang bertanya-tanya kenapa perintahnya asmanya itu saya ketik warna merah dan af'alnya saya ketik warna biru, karena memang sengaja untuk mengenal ini. Oh, ternyata isimnya banyak sekali ya. Yang isim warna merah, yang fiil warna biru. Ya, oke, bisa ya untuk mengenal isim dan fiil ya. Ini sekedar ya, improve saja dari apa namanya untuk mengingat pelajaran di masa-masa yang lalu. Baik, untuk selanjutnya saya kira demikian materi kita pada hari ini. Sekedar untuk penutup, untuk motivasi kita ada semacam makalah perkataan dari Sayyidina Umar bin Khattab yang bunyinya ta'allamul arabiyyata fa innahu juz'un min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena ia merupakan bagian dari agamamu. Karena bahasa Arab merupakan bagian dari agama kita, agama Islam. Sehingga kalau kita mempelajari bahasa Arab sama saja dengan menegakkan agama kita. Kalau kita belajar bahasa Arab dengan sungguh-sungguh, insya Allah pahalanya pun, pahalanya yang kita akan mendapat pahala yang besar, gitu ya. Sekedar motivasi, karena itu kita harus semangat terus belajar bahasa Arab dalam rangka menegakkan agama kita, agama Islam. Oke, demikian pertemuan kita ya pada hari ini. Uh, Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan apa namanya? Saya harap kalian jangan lupa untuk like dan subscribe dan kalau perlu kalian kasih komen di bawah postingan
di kolom komen itu ya, untuk bisa mengetahui barangkali ada hal-hal yang perlu saya perbaiki dari postingan saya. Baik, terima kasih perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa syukron ala husni ihtimamikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.